Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera, salam sukacita, dan biarlah kasih Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita hari demi hari. Saudara, kembali lagi kita sama-sama berjumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program yang akan kembali untuk membaca, merenungkan, dan juga mendorong setiap kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama membaca dari surat Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Saudara, salah satu hal yang Tuhan berikan kepada manusia adalah panca indera. Sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita untuk membuat kita bisa menikmati dunia ini, namun bukan hanya menikmati. Namun seharusnya panca indera membuat kita semakin mendekat kepada Allah kita. Bukan hanya mendekat, namun kita memuliakan Allah kita. Saudara, namun kita pun harus berhati-hati dengan panca indera. Kenapa? Karena kalau kita tidak hati-hati, kita seringkali sadar atau tidak sadar, kita berfokus memuaskan panca indera kita. Sehingga kita seringkali mengorbankan kebenaran firman Tuhan, mengorbankan nilai-nilai, standar-standar yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, ketika kita memiliki panca indera, maka kita harusnya menjadi orang yang mawas diri, supaya kita tidak terikat dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, terikat pada hal-hal yang sifatnya sementara, dan membuat kita tidak lagi merindukan hal-hal yang rohani. Bahkan kita tidak rindu sama sekali untuk memuliakan Tuhan kita yang memberikan kita panca indera. Saudara, seorang pengarang lagu yang bernama Fanny Crosby menyadari bahaya ini. Fanny Crosby di dalam sebuah kalimat sepanjang hidupnya, dia pernah mengatakan seperti ini. If I had a choice, I would still choose to remain blind. Kalau saya punya sebuah kesempatan untuk memilih, maka saya tetap memilih untuk tetap tidak dapat melihat. Kalimat selanjutnya dia melanjutkan, For when I die, the first face I will ever see will be the face of my blessed Savior. Dengan kata lain, karena waktu nanti aku meninggal, wajah pertama yang akan selalu saya lihat adalah wajah Tuhan yang adalah juru selamatku. Saudara, ini adalah sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa Fanny Crosby sadar panca indera kita seringkali mengaburkan fokus hidup kita bukan lagi untuk memuliakan Tuhan, namun untuk memuaskan diri kita. Saudara, surat Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-9 berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Saudara, bagian ini mendorong jemaat di Filipi untuk melakukan apa yang telah mereka pernah pelajari dari Paulus dan apa yang telah mereka amati dalam kehidupan Paulus, baik dalam perkataan maupun di dalam tindakannya. Surat Filipi pasal 4 ayat 9 ini mendorong supaya jemaat di Filipi tidak hanya menggunakan indera mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka hari demi hari, hanya untuk berpusat pada sesuatu yang sifatnya sementara, namun Paulus mendorong jemaat di Filipi untuk menggunakan semua indera
yang mereka miliki untuk apa? Untuk mendapatkan damai sejahtera daripada Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan melakukan semua yang diajarkan dan semua yang dilakukan oleh Paulus. Kenapa saudara? Sekali lagi, karena Paulus menekankan nilai-nilai yang di ayat 8 disebutkan. Yang pertama saudara, kalau kita lihat sama-sama, di ayat 8 Paulus memulai dengan kata semua yang benar. Saudara, berbicara kata benar, maka ini berbicara tentang sesuatu yang dapat diandalkan, sesuatu yang jujur, bukan tiruan. Sesuatu yang selanjutnya dikatakan sesuatu yang mulia, itu berbicara tentang sesuatu yang karena nilai di dalamnya, dia itu layak untuk dihargai dan dihormati. Sesuatu yang adil yang dimaksud di dalam bagian ini adalah sesuatu yang sesuai dengan standarnya Allah dan mendapat perkenanan daripada Allah. Kemudian dilanjutkan oleh Paulus, bukan hanya sampai adil tetapi sesuatu yang suci. Saudara, berbicara suci maka berbicara tentang sesuatu yang murni. Ketika berbicara sesuatu yang murni maka berbicara tentang sesuatu yang sifatnya terbatas. Sesuatu yang sifatnya tidak tercampur. Sesuatu yang memang dari sananya sudah suci. Sesuatu yang dipisahkan. Karena apa? Karena dia suci. Saudara, sesuatu yang sedap didengar, kemudian Paulus mengatakan, dan sesuatu yang disebut kebajikan dan patut dipuji, sesuatu yang excellent, itu harus dipikirkan oleh orang percaya. Sekali lagi, saudara, ini bukan berbicara tentang kesombongan Paulus supaya semua jemaat Filipi hanya melihat dan mengagungkan dia. Sebaliknya, Paulus mengajak jemaat Filipi untuk sama-sama menaruh pemikirannya, menaruh hatinya, menaruh concernnya kepada sesuatu yang nilainya kekal. Dan saudara, jelas sekali waktu kita baca benar, mulia, adil, suci, sedap didengar, sesuatu yang perfect, maka sebenarnya ini bertentangan dengan dosa. Artinya apa saudara? Kalau kita bicara tentang bagaimana kita menaruh pikiran kita, menaruh hati kita pada sesuatu yang luar biasa ini, maka sebenarnya Paulus sedang berkata, jauhi dosa. Karena dosa tentu bukanlah sesuatu yang benar. Karena dosa adalah sesuatu yang kelihatannya mulia namun sama sekali tidak mulia. Karena dosa bukannya memberikan kebebasan tetapi justru dosa membawa kita pada keterkekangan. Karena apa saudara? Karena dosa bukanlah sesuatu yang suci. Dosa bukanlah sesuatu yang murni. Dosa bukanlah sesuatu yang sifatnya bajik, sesuatu yang sifatnya baik. Saudara, Paulus dengan kata lain berkata jauhi dosa. Tinggalkan dosa dan belajarlah menaruh pada hal-hal yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang diajarkan oleh Paulus. Kebenaran yang dia rindukan. Kebenaran atau standar yang memang Tuhan sendiri sudah tetapkan di dalam firman-Nya. Saudara, dengan kata lain, di ayat 8, Paulus menekankan kepada jemaat di Filipi, ayo hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, saya menggambarkan hidup sesuai dengan firman Tuhan dengan kata taat. Saudara, taat itu apa saudara? Taat itu melakukan sesuatu langsung. Tapi saudara, jangan langsung melakukan sesuatu yang kadang kita sendiri tidak tahu kebenarannya. Taat berbicara tentang T-nya adalah turuti firman Tuhan. Saudara, kita bukan diminta hanya tahu, tetapi kita diminta untuk turuti firman Tuhan. Percuma kita tahu, namun kita sama sekali tidak menuruti kebenaran firman Tuhan. A-nya adalah andalkan Tuhan. Saudara, jangan lupa konteks dari ayat 8 dan 9 terikat dengan ayat 5 bahwa Tuhan itu dekat. Artinya saudara, Tuhan itu selalu dekat dengan kita. Tuhan itu hadir dengan kita. Hadir bersama kita. Artinya dia adalah Tuhan yang bisa diandalkan. Dia adalah Tuhan yang benar. A yang selanjutnya saudara, akui Tuhan. Saudara, ketika kita mengakui bahwa kita
adalah miliknya Tuhan, maka sudah seharusnya kita menjalani kehidupan kita sesuai isi hatinya Tuhan. Dan T yang terakhir, tolak dosa atau tinggalkan dosa. Saudara, mari kita memohon tangan Tuhan sendiri yang memampukan kita untuk kita taat. Turuti firman Tuhan, andalkan Tuhan, akui Tuhan, tinggalkan dosa. Mari kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita menaruh dan memikirkan segala sesuatu yang ada di dalam kebenaran firman-Nya. Dan mari jangan pernah bosan untuk terus maju bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur karena kami memiliki isi hati Tuhan, yaitu firman-Mu. Biarlah dengan seluruh panca indera kami mau menjadi pelaku firman yang menyenangkan hati-Mu. Kami mau menjadi seorang hamba-Mu yang setia, seorang yang sungguh-sungguh bukan sekedar tahu di otak, namun punya kerinduan dan punya kehendak untuk melakukannya. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami menyenangkan hati-Mu. Kami hidup sesuai dengan standar-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan hari kami dan hidup kami ke dalam tangan-Mu saja. Amin.